Assalamualaikum Femirsa, kali ini kita akan menyimak kisah tentang perjalanan spiritual seorang pendeta yang menemukan kedamaian dalam Islam setelah melalui serangkaian kejadian luar biasa di tengah alam Afrika. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe, semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Di sebuah kota kecil yang tenang di Inggris, Pendeta Edward menjalani hari-harinya dengan penuh ketaatan, memimpin kebaktian setiap pagi dan mengajarkan nilai-nilai Kristen kepada jemaatnya yang setia. Setiap langkah hidupnya tampak terarah oleh ajaran agama yang diyakininya, namun di dalam hatinya ada sebuah keraguan yang terus mengganggu, sebuah kekosongan yang tak bisa diisi dengan doa-doa semata. Meski begitu, Edward selalu merasa bahwa ia adalah seorang pelayan Tuhan yang baik, yang mengikuti panggilannya dengan sepenuh hati, meskipun ada sesuatu yang belum ia pahami dalam hidupnya. Kehidupannya yang tenang di gereja dan kehidupan sehari-hari yang penuh rutinitas mulai memunculkan pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya, tentang apakah ada sesuatu yang lebih dari sekadar ajaran agama yang ia ikuti selama ini. Seringkali, saat berdoa, ia merasa tidak ada jawaban yang benar-benar datang dari doa-doanya, dan ini membuat hatinya semakin bertanya-tanya apakah benar iman yang ia pegang sudah cukup untuk menghadapi tantangan hidup yang ia rasakan. Seiring waktu, Edward mulai merasa terisolasi dalam kepercayaannya, berjuang untuk menemukan kedamaian batin yang selama ini ia cari dalam keyakinan Kristennya. Ketika undangan untuk mengikuti perjalanan safari ke Kenya datang, Edward merasa bahwa itu adalah kesempatan yang langka untuk menjauh dari rutinitas gereja dan melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Meskipun sedikit ragu, dia memutuskan untuk menerima undangan tersebut, berharap perjalanan ini akan memberinya perspektif baru dan mungkin menjawab keraguan-keraguan dalam dirinya. Edward tidak tahu bahwa perjalanan ini akan membawa perubahan besar dalam hidupnya, sebuah perjalanan spiritual yang tak terduga yang akan mengubah pandangannya tentang agama dan kehidupan. Dengan pikiran penuh tanda tanya, Edward bersiap untuk meninggalkan kota kecilnya, berangkat ke Kenya dengan harapan agar perjalanan ini memberikan jawaban yang ia cari selama ini. Setelah perjalanan panjang, Edward akhirnya tiba di Nairobi, Kenya, disambut oleh udara panas yang khas dan suasana yang begitu berbeda dengan yang ia rasakan di Inggris. Ia merasa sedikit canggung di tengah keramaian kota besar itu, namun rasa ingin tahunya terhadap budaya baru dan kehidupan yang ada di Afrika membuatnya tetap melangkah maju. Dalam perjalanan ke Taman Nasional Amboseli, Edward bertemu dengan seorang pria bernama Amir, seorang musafir muslim yang tenang dan penuh kebijaksanaan, yang bergabung dalam rombongan safari yang sama. Amir adalah sosok yang menarik perhatian Edward. Dengan sikapnya yang penuh ketenangan dan pandangan hidup yang dalam, dia seolah memiliki cara pandang berbeda tentang hidup dan agama. Meskipun memiliki keyakinan yang berbeda, Edward merasa tertarik untuk berbicara lebih lanjut dengan Amir, dan mereka mulai berdiskusi tentang berbagai topik, dari agama hingga pandangan hidup mereka masing-masing. Percakapan mereka dimulai dengan saling menghormati perbedaan, namun Edward tidak bisa menahan rasa ingin tahunya tentang ajaran Islam yang dibagikan Amir, yang terdengar sangat berbeda dengan yang ia kenal di gereja. Amir dengan sabar menjelaskan tentang Islam dan mengapa ia memeluk agama tersebut, menekankan bahwa bagi dirinya, iman adalah tentang kedamaian dan hubungan langsung dengan Tuhan. Edward merasa ada sesuatu yang menarik dalam cara Amir berbicara, sesuatu yang tidak ia temukan dalam kehidupan gereja yang selama ini ia jalani, namun ia masih merasa ragu untuk menerima pandangan tersebut sepenuhnya. Pada malam hari, mereka beristirahat di sebuah penginapan dekat Gunung Kilimanjaro, dan meskipun Edward merasa terpesona dengan keindahan alam, hatinya masih bergelora dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Sebelum tidur, Amir mengajaknya untuk berdoa bersama. Namun Edward hanya terdiam, berpikir tentang apa yang ia dengar dan alami sepanjang hari, merasa bahwa perjalanan ini bisa jadi membuka jendela baru dalam pencarian spiritualnya. Safari mereka melanjutkan perjalanan menuju Danau Nakuru, tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan keragaman burung flamingo yang menakjubkan, namun bagi Edward, perjalanan kali ini terasa berbeda. Ia semakin sering berbicara dengan Amir tentang ajaran Islam dan kehidupan yang dijalani oleh orang-orang Muslim, yang menurutnya sangat berbeda dengan apa yang ia ajarkan di gereja.
Ketika mereka tiba di pinggir danau, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Seekor singa yang tampak sangat garang tiba-tiba muncul dari hutan dan mendekati mereka, membuat semua orang terdiam dan ketakutan. Edward yang awalnya merasa cemas dan takut, melihat Amir dengan tenang berdiri dan mulai membaca ayat kursi dari Al-Quran dengan suara yang lantang namun penuh kedamaian. Dalam keheningan yang mencekam, singa itu berhenti sejenak, menatap mereka, sebelum dengan perlahan-lahan merendahkan tubuhnya, tunduk di hadapan Amir, seolah mengakui kekuatan dari bacaan tersebut. Semua orang tertegun melihat kejadian itu, tidak ada yang bisa menjelaskan secara rasional mengapa singa itu berperilaku seperti itu, dan Edward merasakan sebuah perasaan yang campur aduk antara ketakjuban dan kebingungan. Setelah kejadian itu, Edward merasa ada sesuatu yang luar biasa dalam diri Amir dan dalam ajaran yang ia pegang, namun ia masih sulit untuk menerima sepenuhnya bahwa kekuatan spiritual seperti itu bisa datang dari ajaran yang berbeda. Di malam hari, saat mereka berkumpul di sekitar api unggun, Edward tak bisa menghindari keinginan untuk bertanya lebih banyak kepada Amir tentang kekuatan doa dalam Islam, tentang bagaimana doa bisa mendatangkan ketenangan dan mengubah situasi. Amir menjelaskan dengan sabar bahwa dalam Islam, doa adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan bahwa dengan keyakinan yang kuat, Allah akan mengabulkan doa hambanya, seperti yang terlihat dalam kejadian dengan singa itu. Edward merasa semakin tergerak, namun ia juga merasa cemas dan bingung tentang bagaimana ia bisa menyelaraskan ajaran yang baru ini dengan keyakinannya yang telah lama ia pegang. Edward dan rombongannya tiba di Nairobi dan melanjutkan perjalanan ke Taman Nasional Amboseli, di kaki Gunung Kilimanjaro, menyaksikan keindahan alam yang luar biasa dan kehidupan satwa liar yang tampak begitu bebas. Meskipun sebagian besar anggota rombongan sangat bersemangat, Edward merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya, seolah perjalanannya ini bukan hanya sekadar safari biasa. Ketika mereka melintasi padang savana yang luas, pandangannya tertuju pada sekumpulan gajah yang sedang berjalan dengan anggun, sementara burung-burung terbang di langit biru yang tak terbatas. Suasana itu mengingatkan Edward akan kebesaran Tuhan, namun ia juga merasa bahwa sesuatu dalam hatinya belum terjawab, sebuah perasaan yang belum bisa ia jelaskan. Pada malam hari, mereka menginap di sebuah penginapan mewah yang terletak di kaki Gunung Kilimanjaro, tempat yang menawarkan pemandangan bintang-bintang yang sangat indah dan menenangkan. Di tengah kenyamanan yang ditawarkan, Edward merasa terasingkan, seolah berada di antara dua dunia, satu dunia yang telah ia kenal lama dan satu dunia baru yang menariknya untuk dijelajahi. Saat makan malam bersama rombongan, Edward mulai berbicara dengan Amir lagi, berharap mendapatkan sedikit pencerahan tentang apa yang ia rasakan, meski tak tahu bagaimana memulai percakapan itu. Amir, dengan sikap tenangnya, mengajaknya berbicara tentang alam semesta dan bagaimana segala sesuatu terjadi dengan izin Allah, sebuah pandangan yang mengundang rasa ingin tahu Edward lebih dalam. Percakapan mereka berlangsung lama, dengan latar belakang suara hutan yang samar, dan Edward mulai merasakan bahwa ada kedamaian dalam diri Amir yang belum pernah ia temui sebelumnya. Sebelum tidur, Edward merenung di bawah langit yang bertabur bintang, merasakan ada sesuatu yang menuntunnya untuk mencari lebih banyak tentang ajaran Islam yang baru saja ia temui. Saat safari berlangsung, rombongan tiba di Danau Nakuru, tempat yang terkenal dengan keindahan danau yang jernih serta beragam burung, terutama flamingo yang berwarna merah muda cerah. Edward merasa kagum melihat ribuan burung yang terbang dan hinggap di pinggiran danau, namun sesuatu yang aneh mulai terjadi, menarik perhatiannya lebih dalam ke kejadian-kejadian yang tak biasa. Saat mereka berhenti untuk beristirahat di pinggir danau, sebuah kejadian yang mengejutkan terjadi. Seekor singa yang tampak sangat besar dan garang muncul dari dalam hutan, berjalan mendekati mereka dengan langkah yang tenang. Semua orang terdiam dan terkejut, ketakutan dengan kehadiran singa yang mendekat begitu tanpa rasa takut, namun Amir tetap tenang dan mulai membaca ayat kursi dari Al-Quran dengan suara yang jelas dan penuh keyakinan. Anehnya, singa itu berhenti sejenak, menatap mereka dengan tatapan tajam, namun bukannya menyerang, singa itu merendahkan tubuhnya dan tunduk di hadapan Amir, seolah mengakui keagungan ayat yang dibacakan. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terperangah. Tidak ada yang tahu bagaimana menjelaskan kejadian aneh tersebut, dan Edward merasa gemetar dengan apa yang baru saja ia lihat. Dalam kebingungannya, Edward menatap Amir yang masih tenang dan berdoa, seolah kejadian itu adalah hal yang biasa baginya,
membuat Edward semakin merasa penasaran dan bingung. Amir tidak mengatakan apapun setelah kejadian itu, tetapi saat semua orang melanjutkan perjalanan, Edward mulai mendekatinya, bertanya tentang apa yang baru saja terjadi dan bagaimana dia bisa tetap begitu tenang. Amir menjelaskan dengan sabar bahwa dalam Islam, ayat kursi adalah ayat yang sangat kuat, dan siapapun yang membacanya dengan keyakinan yang tulus, akan dilindungi oleh Allah dari segala bahaya, termasuk dari makhluk buas. Edward merasakan perasaan yang sangat aneh, sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa terdorong untuk memahami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Setelah kejadian dengan singa itu, Edward merasa bingung dan terkejut, tetapi ada sebuah perasaan dalam dirinya yang mulai berkembang, dorongan untuk memahami lebih dalam apa yang terjadi dan apa makna dari semua ini. Di tengah perjalanan mereka menuju penginapan, Edward berbicara lebih banyak dengan Amir, mencoba memahami lebih jauh tentang agama yang ia anut dan bagaimana ajaran tersebut dapat memberikan ketenangan yang begitu dalam. Mereka berbicara tentang kehidupan, tentang doa, dan tentang bagaimana setiap orang bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara yang berbeda, tetapi yang penting adalah hati yang tulus. Edward mulai menyadari bahwa selama ini dia merasa kosong, meskipun telah menghabiskan bertahun-tahun dalam pelayanan gereja, dan ia merasa seolah ada sesuatu yang hilang dalam imannya. Amir menjelaskan bahwa dalam Islam, hubungan dengan Tuhan adalah yang utama, bukan hanya melalui ritual, tetapi juga melalui kesadaran dan kedekatan hati dengan Sang Pencipta. Perbincangan mereka berlangsung lebih dalam, dan Edward merasa tergerak oleh kesederhanaan dan kedamaian yang Amir bawa, meskipun ia masih sulit untuk meninggalkan keyakinannya yang telah ia pegang begitu lama. Namun, semakin lama mereka berbicara, semakin besar keinginan Edward untuk mengetahui lebih banyak, untuk merasakan kedamaian yang ada dalam ajaran Islam yang begitu berbeda dengan apa yang ia pelajari di gereja. Pada malam itu, di bawah cahaya bulan yang terang, Edward merasakan panggilan yang kuat di dalam hatinya, seolah Tuhan sedang mengarahkan langkahnya menuju pemahaman yang lebih besar tentang kehidupan dan iman. Meskipun ia merasa ragu dan bingung, Edward tahu bahwa ia harus terus mencari, untuk menemukan jawaban yang telah lama mengganggu hatinya, dan mungkin, untuk menemukan kedamaian sejati yang ia cari. Percakapan mereka ditutup dengan kedamaian, tetapi bagi Edward, perjalanan spiritualnya baru saja dimulai, dan ia tahu bahwa ia akan dihadapkan pada banyak pilihan yang harus ia buat. Dalam perjalanan menuju Danau Naivasha, rombongan Edward menghadapi situasi yang semakin aneh dan membingungkan. Saat melintasi padang savana yang luas, mereka tiba-tiba dihadapkan pada sebuah gerombolan hewan liar yang sangat ganas, terdiri dari cheetah, hiena, dan beberapa predator lainnya, yang berjalan mendekati mereka dengan tatapan tajam. Semua orang merasa terkejut dan ketakutan, tetapi Amir tetap tenang dan tidak terlihat khawatir sedikit pun. Ia dengan cepat mengambil posisi dan mulai membaca ayat kursi dengan suara lantang dan penuh keyakinan. Seperti yang terjadi sebelumnya, hewan-hewan itu berhenti mendekat, seolah terpesona oleh bacaan tersebut, lalu dengan perlahan, mereka mundur dan menjauh, seakan-akan tak ingin melukai rombongan yang berada di sana. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terdiam, tak mampu berkata-kata, terperangah dengan apa yang baru saja mereka lihat, sementara Edward merasakan kegelisahan yang semakin dalam. Kejadian itu membuat Edward semakin penasaran dan bertanya-tanya, apakah kekuatan yang dimiliki Amir memang sejati, ataukah ada penjelasan lain di balik kejadian-kejadian yang tak dapat dijelaskan dengan logika biasa. Meskipun ia telah banyak melihat tanda-tanda yang membuatnya terkesan, perasaan ragu mulai menguasai dirinya, membuatnya bertanya-tanya apakah iman yang dia pegang selama ini sudah cukup kuat untuk menghadapi kenyataan yang ada di dunia ini. Edward semakin bingung, karena ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, yang menggerakkan alam semesta ini, sesuatu yang lebih dari apa yang bisa ia pahami dengan ajaran yang telah ia terima selama ini. Di tengah kegelisahannya, Edward merasa dorongan untuk mulai merenung lebih dalam tentang agamanya sendiri dan mencari tahu apakah ia benar-benar telah menemukan jalan yang tepat, atau jika ada jalan lain yang lebih sesuai dengan pencariannya. Ia tidak tahu bagaimana melanjutkan perjalanan spiritualnya, tetapi yang ia tahu, ia harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang semakin membelenggu pikirannya. Perjalanan mereka kemudian berlanjut ke Great Rift Valley Lodge,
sebuah situs warisan dunia UNESCO yang terkenal dengan pemandangan alamnya yang spektakuler dan kekayaan geologis yang luar biasa. Edward merasa takjub dengan keindahan lembah yang terbentang luas, namun hatinya tetap dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan besar yang belum ia temukan jawabannya. Di sini, Edward mulai lebih banyak berbicara dengan Amir tentang pengalaman spiritual yang dimilikinya, terutama mengenai keyakinannya yang kuat terhadap Allah dan kedamaian yang ia rasakan dalam hidupnya sebagai seorang Muslim. Amir menjelaskan dengan penuh kesabaran tentang bagaimana Islam mengajarkan kedamaian sejati, bahwa hidup yang penuh dengan kedamaian berasal dari hubungan yang kuat dengan Tuhan, bukan hanya dari dunia materi dan rutinitas sehari-hari. Edward mulai mendengar dengan penuh perhatian, mencoba menyelami ajaran-ajaran Islam yang selama ini terasa asing baginya, namun ia merasakan ada keharmonisan dalam cara Amir berbicara, sesuatu yang tidak pernah ia temui dalam agama Kristennya. Sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan muncul dalam dirinya, sebuah perasaan ketenangan yang menyelimuti hatinya, yang terasa lebih mendalam dan lebih kuat daripada apa yang ia kenal dari kebaktian gereja. Ketika Amir menjelaskan bagaimana Islam mengajarkan untuk selalu berdoa kepada Tuhan dengan tulus dan penuh harapan, Edward merasa ada sesuatu yang sangat mengena dalam dirinya, seolah-olah ia sedang mendengar kata-kata yang selama ini ia cari tanpa ia sadari. Edward bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa ajaran ini begitu mempengaruhi dirinya, dan apakah ia benar-benar siap untuk meninggalkan keyakinannya yang telah membentuk hidupnya selama ini. Meskipun ia merasa kebingungannya semakin dalam, Edward mulai merasa bahwa perjalanan ini lebih dari sekadar petualangan safari, ia sedang berada dalam perjalanan spiritual yang sangat pribadi dan mendalam. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah lama mengabdi dalam agama Kristennya, ada sesuatu dalam ajaran Islam yang memberinya pandangan baru tentang hidup, kedamaian, dan hubungan dengan Tuhan. Saat mereka berada di Pondok Naivasya Kongoni, tempat penginapan yang terletak di tepi danau yang indah, sebuah peristiwa menakjubkan kembali terjadi yang membuat Edward semakin terperangah. Ketika mereka sedang beristirahat di tepi danau, tiba-tiba, seekor buaya besar muncul dari air dengan cepat dan mendekati rombongan mereka. Gerakan buaya itu sangat cepat dan mendebarkan. Semua orang terdiam dan merasa cemas, takut jika buaya tersebut akan menyerang. Namun Amir kembali bertindak tenang dan mulai membaca Al-Fatihah dan ayat kursi dengan suara yang penuh keyakinan dan ketenangan. Ajaibnya, buaya itu berhenti mendekat, seolah terpesona oleh bacaan tersebut, dan seiring dengan itu, ia mundur perlahan ke dalam danau, seakan menyadari ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Semua yang menyaksikan kejadian itu terhenyak dan terdiam, merasa takjub dan tidak dapat menjelaskan apa yang baru saja mereka lihat, sementara Edward merasakan kebingungannya semakin dalam. Dalam keheningan yang panjang, perasaan ragu mulai menguasai dirinya, dan ia merasa ada panggilan dalam hatinya yang semakin kuat untuk mencari tahu lebih dalam tentang kekuatan doa dan iman yang dimiliki oleh Amir. Kejadian-kejadian ini, meskipun tak bisa ia jelaskan secara logis, semakin memperdalam rasa ingin tahunya tentang ajaran Islam, dan ia merasa bahwa ada sesuatu yang sangat nyata dan kuat dalam doa-doa yang dibacakan Amir. Edward merasa bahwa dirinya berada di persimpangan jalan, harus memilih untuk terus bertanya dan mencari tahu, atau terus mempertahankan keyakinan yang telah ia pelajari sepanjang hidupnya. Namun, semakin lama ia bersama Amir, semakin ia merasakan ada sesuatu yang dalam dan menenangkan dalam ajaran yang satu ini, yang tampaknya memberikan jawaban atas keraguan dan pencarian spiritualnya. Di dalam hatinya, Edward tahu bahwa ia harus mengambil langkah besar dalam perjalanan spiritualnya, sebuah langkah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Perjalanan safari mereka berlanjut ke berbagai taman nasional, termasuk Masai Mara yang terkenal dengan kehidupan satwa liar yang melimpah. Edward semakin merasakan kedekatannya dengan alam yang begitu luas dan murni, seolah alam semesta ini menjadi tempat untuk merenung dan mencari ketenangan batin. Di Masai Mara, saat menyaksikan binatang-binatang yang bergerak bebas, seperti singa, zebra, dan gajah, Edward merasakan kedamaian yang tidak pernah ia temui sebelumnya dalam kehidupannya. Ada suatu perasaan yang mengalir dalam dirinya, seolah segala sesuatu di sekitar diri itu terhubung dalam harmoni yang luar biasa, yang memberinya wawasan tentang keseimbangan hidup. Ketika mereka beristirahat di tengah alam, Edward merasa lebih dekat dengan Tuhan, merasakan kebesarannya dalam keindahan alam yang terbentang di hadapannya.
Pada malam hari, mereka berkemah di tengah savana yang terbuka, dikelilingi oleh suara alam, dan perasaan ketenangan yang menyelimuti setiap langkah mereka. Namun, di tengah malam yang sunyi, seekor singa besar muncul dari balik semak-semak, diikuti oleh beberapa binatang buas lainnya yang terlihat siap mendekat. Semua orang terdiam ketakutan, tetapi Amir tetap tenang, dan dengan penuh keyakinan mulai membaca ayat kursi dengan suara yang tenang namun tegas. Keajaiban yang sama seperti sebelumnya terjadi, binatang-binatang itu berhenti mendekat, seolah mengerti bahwa mereka tidak boleh mendekati rombongan itu, dan dengan perlahan mundur tanpa ada niat untuk menyerang. Edward, yang menyaksikan kejadian itu, merasa sangat terkejut dan bingung, tetapi dalam hatinya, ia merasakan bahwa ada suatu kekuatan yang tak terlihat di balik setiap kejadian ini, sebuah kekuatan ilahi yang tidak bisa ia pungkiri. Kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi selama safari membuat Edward semakin merenung, menyadari bahwa ia sedang berada di titik kritis dalam pencarian spiritualnya. Dalam diamnya, ia mulai merasakan adanya pencerahan batin, sebuah kedamaian yang semakin mendalam, yang membuatnya merasa lebih terbuka terhadap ajaran-ajaran Islam. Setiap bacaan ayat kursi yang didengar membuatnya semakin percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengendalikan segala sesuatu di dunia ini, sebuah kekuatan yang tak terjangkau oleh pemahaman manusia biasa. Di Masai Mara, saat mereka duduk berkelompok di sekitar api unggun, Amir berbicara tentang kekuatan doa dalam Islam, dan bagaimana doa bisa membawa kedamaian dan perlindungan dari segala bahaya. Edward mulai memahami bahwa doa bukan hanya sekadar permintaan kepada Tuhan, tetapi juga sebuah cara untuk menghubungkan diri dengannya, untuk merasakan kedekatan yang tulus dengan Sang Pencipta. Ketika malam semakin larut dan bintang-bintang mulai terlihat di langit, Edward merenung lebih dalam tentang hidupnya dan jalan yang ia tempuh selama ini. Ia menyadari bahwa pencariannya telah membawanya lebih jauh daripada yang ia bayangkan, menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang dirinya dan hubungannya dengan Tuhan. Perasaan yang terus berkembang dalam dirinya memberi sinyal bahwa ia semakin mendekati keputusan besar yang harus ia ambil, keputusan yang akan mengubah arah hidupnya selamanya. Edward merasa bahwa hatinya sedang berada di persimpangan jalan, dan meskipun keraguan masih ada dorongan kuat dalam dirinya untuk mengeksplorasi lebih jauh kebenaran yang ia rasakan dalam ajaran Islam. Keheningan malam yang begitu tenang memberi ruang bagi Edward untuk mendengarkan bisikan hatinya, dan ia merasa semakin yakin bahwa perjalanan spiritualnya sedang menuju pencerahan yang sesungguhnya. Selama beberapa hari terakhir safari, Edward semakin merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya, seolah setiap langkahnya semakin mendekatkan dirinya dengan kebenaran yang selama ini ia cari. Pada suatu malam yang penuh keheningan, di bawah langit bertabur bintang, ia duduk seorang diri di tepi api unggun, merenung dalam-dalam tentang hidup dan pencarian spiritualnya yang telah membawa banyak perubahan dalam dirinya. Dalam doa yang mendalam, Edward merasakan sesuatu yang luar biasa. Sebuah kedamaian yang begitu besar, yang mengalir melalui dirinya seperti aliran sungai yang tenang dan memeluk seluruh jiwanya. Ia merasakan bahwa Tuhan yang selama ini ia cari sebenarnya selalu ada di dalam dirinya, dan bahwa hubungan yang sejati dengannya tidak harus melalui ritual gereja atau aturan-aturan yang diajarkan oleh agamanya yang lama. Dalam kesunyian hatinya, Edward akhirnya memahami bahwa iman yang ia cari selama ini bukanlah sesuatu yang harus ditemukan di luar dirinya, tetapi harus ditemukan dalam hatinya sendiri, dalam doa dan kepasrahan yang tulus kepada Allah. Ia mulai merasakan panggilan untuk memeluk Islam, meskipun perasaan takut dan ragu masih membayangi dirinya, ia khawatir tentang reaksi orang-orang di sekitarnya, terutama keluarganya dan teman-teman yang mengenalnya sebagai seorang Kristen yang taat. Meskipun demikian, hatinya tak bisa disangkal lagi, ia merasa bahwa ini adalah langkah yang benar, sebuah keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dalam pencariannya, Edward menyadari bahwa tidak ada yang lebih penting daripada mengikuti suara hati dan menemukan kedamaian yang sejati, tanpa terikat oleh kepura-puraan atau ketakutan akan penilaian orang lain. Ia mengingat setiap peristiwa yang telah terjadi selama safari, setiap kejadian aneh yang ia saksikan, dan bagaimana semuanya mengarah pada satu kebenaran yang lebih besar, bahwa Islam adalah jalan yang benar yang membawanya pada kedamaian sejati. Meskipun takut akan reaksi orang di sekitarnya, Edward merasa yakin bahwa inilah saat yang tepat untuk mengambil langkah besar ini, untuk mengikuti panggilan hatinya dan memeluk Islam, menuju kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan tujuan sejati.
Di Nairobi, Edward akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah besar dalam pencariannya. Dengan hati yang penuh keyakinan dan ketenangan, ia mengucapkan syahadat di hadapan Amir dan beberapa teman seperjalanan yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan spiritual ini. Dalam ucapannya, Edward merasakan sesuatu yang luar biasa, sebuah kedamaian yang mengalir dalam dirinya, yang membuktikan bahwa ia telah menemukan jalan yang tepat. Ia menyadari bahwa hidupnya sekarang telah menemukan arah yang jelas, bebas dari keraguan dan kebingungan yang dulu sering mengganggunya. Saat syahadat itu terucap, Edward merasa seolah-olah beban berat yang selama ini menekan hatinya telah terangkat, dan ia siap menjalani hidup baru dengan penuh keyakinan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan spiritual yang lebih dalam, yang akan membawanya lebih dekat dengan Tuhan. Setiap langkahnya kini dipenuhi dengan rasa syukur dan kesadaran akan tanggung jawab baru sebagai seorang Muslim. Dengan keputusan ini, Edward merasa bahwa kedamaian sejati yang selama ini ia cari telah ditemukan, dan hidupnya kini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ia berjanji untuk terus belajar dan berkembang dalam agama yang baru ia peluk, menjaga kesucian hatinya, dan membantu orang lain menemukan kedamaian yang sama. Di Nairobi, di bawah langit yang luas, Edward merasakan rasa bersyukur yang mendalam atas petunjuk yang telah membawanya menuju Islam dan perjalanan spiritual yang baru. Kabar tentang perubahan besar yang dialami Edward mulai menyebar ke jemaatnya di Inggris, mengejutkan banyak orang yang mengenalnya sebagai pendeta Kristen yang taat. Banyak yang merasa terinspirasi oleh kisahnya dan menyadari bahwa perjalanan spiritualnya telah membawa kedamaian yang tidak pernah mereka temui dalam agama mereka sebelumnya. Beberapa anggota jemaat yang merasa tergerak oleh kesaksian Edward mulai meragukan keyakinan lama mereka, dan bertanya-tanya apakah mereka juga harus mencari jalan yang lebih dalam. Sebagian dari mereka akhirnya memutuskan untuk mengikuti jalan yang sama, menyaksikan dengan penuh kekaguman bagaimana Edward menemukan kedamaian dalam Islam. Dengan penuh keberanian, mereka juga memutuskan untuk memeluk Islam dan mengucapkan syahadat, mengikuti jejak Edward yang telah menunjukkan kepada mereka kemungkinan akan kehidupan yang lebih bermakna. Keputusan mereka tidaklah mudah, namun mereka merasa bahwa inilah langkah yang benar, karena mereka ingin menemukan kedamaian yang sejati dan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Kabar tentang konversi mereka pun menyebar luas, menjadi topik perbincangan yang hangat di komunitas mereka, dan menginspirasi lebih banyak orang untuk mempertanyakan keyakinan mereka dan membuka hati untuk pencarian spiritual. Jemaat yang semula terdiri dari orang-orang Kristen yang taat kini terbagi menjadi dua kelompok, mereka yang masih mempertahankan agama lama mereka, dan mereka yang mulai mengikuti jalan Islam dengan penuh keyakinan. Edward merasa takjub melihat perubahan yang terjadi dalam dirinya dan orang-orang di sekitarnya, dan ia menyadari bahwa setiap langkah dalam hidupnya telah membawanya pada tujuan yang lebih besar. Perubahan ini tidak hanya terjadi dalam dirinya, tetapi juga dalam komunitas yang selama ini ia kenal, sebuah perubahan yang membawa mereka semua pada pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan iman. Jemaat yang mengikuti jejak Edward kini membentuk sebuah komunitas baru yang berdedikasi untuk mencari kebenaran dan kedamaian dalam hidup melalui ajaran Islam. Mereka mulai mengadakan pertemuan mingguan untuk berbagi pengalaman spiritual mereka, mencari petunjuk lebih dalam tentang ajaran agama yang baru mereka peluk. Dalam pertemuan-pertemuan itu, mereka belajar bersama tentang Al-Quran, doa-doa yang menghubungkan mereka dengan Tuhan, dan bagaimana mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik sebagai Muslim. Setiap pertemuan menjadi kesempatan untuk mereka menguatkan iman, merenungkan perjalanan spiritual mereka, dan saling mendukung dalam mencari kedamaian batin yang sejati. Edward, yang kini menjadi bagian dari komunitas ini, merasa sangat beruntung bisa menjadi bagian dari perubahan besar ini dan merasa bertanggung jawab untuk memimpin mereka dalam perjalanan mereka yang baru. Ia terus mendalami ajaran Islam, mengajarkan nilai-nilai yang ia pelajari kepada anggota komunitas lainnya, dan membantu mereka menumbuhkan iman yang kuat dan tulus. Di setiap pertemuan, mereka berbicara tentang kehidupan dan bagaimana mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih dekat dengan Tuhan. Meskipun mereka masih menghadapi tantangan dari orang-orang yang belum mengerti perubahan yang mereka alami, mereka merasa lebih kuat bersama sebagai komunitas yang saling mendukung. Mereka percaya bahwa dengan iman dan usaha bersama, mereka bisa mencapai kedamaian sejati yang selama ini mereka cari. Transformasi spiritual ini menjadi titik balik dalam hidup mereka,
membawa mereka pada perjalanan yang lebih bermakna dan penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Perjalanan Edward dan komunitas barunya menuju kedamaian spiritual belum berakhir, namun mereka kini merasa lebih siap dan yakin dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tujuan. Kisah mereka adalah kisah tentang pencarian kebenaran, tentang perubahan hati yang tidak hanya merubah diri, tetapi juga mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka. Edward tahu bahwa ia telah menemukan jalan yang benar untuk dirinya, dan ia berharap kisah hidupnya bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk mencari kebenaran dalam hidup mereka masing-masing. Bagi Edward, perjalanan spiritual ini adalah perjalanan yang tak ada habisnya, sebuah pencarian yang selalu mengarah pada kedamaian, pengetahuan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan dan kehidupan. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan kedamaian, Edward melangkah maju, bersama dengan komunitasnya, untuk terus berusaha hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam yang telah mereka peluk. Mereka kini memahami bahwa iman bukan hanya tentang mengikuti ritual atau aturan, tetapi tentang hubungan pribadi yang tulus dengan Tuhan, yang memberi mereka kekuatan dan kedamaian dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Kisah mereka bukan hanya tentang satu orang yang menemukan jalan kebenaran, tetapi tentang bagaimana perubahan itu bisa mempengaruhi banyak orang, mengubah hidup mereka, dan membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Perjalanan mereka berlanjut, dan meskipun jalan di depan mungkin penuh tantangan, mereka tahu bahwa mereka tidak lagi berjalan sendirian. Dengan iman yang teguh, mereka siap menghadapi masa depan, penuh dengan harapan dan keyakinan bahwa kedamaian yang mereka cari ada di dalam diri mereka dan dalam ajaran Islam. Dan di akhir cerita ini, mereka semua bersyukur atas petunjuk yang telah mereka terima, karena mereka kini tahu bahwa mereka telah menemukan jalan yang benar.